wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para talabah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan yang agung dari 4 bulan yang mulia-mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, maka berusahalah kita untuk selalu meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih yang berkaitan dengan sholat jamaah. Yang di awal bahwa hukum daripada sholat berjamaah menurut sebagian ulama adalah sunnatul muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Dan sholat jamaah ini bisa terlaksana walaupun hanya terdiri dari 2 orang, yakni imam dan 1 makmum. Itu sudah dikatakan melaksanakan yang namanya sholat berjamaah dan mendapatkan keutamaan di dalam sholat berjamaah. Kemudian wahiyya bil jum'ah, ya, sholat berjamaah di dalam sholat Jumat, ya, ini hukumnya adalah wajib. Kemudian summa bisubhiha, kemudian di dalam subuhnya sholat hari Jumat itu afdal, lebih utama. Jadi di dalam sholat 5 waktu dari sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, dalam sholat 5 waktu ini ada sholat-sholat yang ditekankan bagi kita untuk dilaksanakan dengan cara berjamaah, lebih afdal, lebih utama. Yang pertama yakni bisubhiha, di dalam sholat subuh pada hari Jumat. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jum'ah. Tidak ada sholat yang lebih utama dari sholat fajar, berarti sholat subuh pada hari Jumat, bi jamaatin, dilaksanakan dengan cara
berjamaah. Wa ma ahsanu min syahadatiha minkum illa maghfurun lahu. Dan barang siapa yang bisa mendapatkan sholat subuh pada hari Jumat dengan cara berjamaah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi tingkatan yang pertama, usahakan ya subuhnya hari Jumat itu dilakukan dengan cara berjamaah, karena banyak keutamaannya. Pertama, keutamaan hari Jumat. Hari Jumat ini dikatakan dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang ada. Paling utamanya hari-hari Jumat. Maka sholatnya pun di dalam sholat subuh pertama ini lebih ditekankan untuk dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian semua subuh, kemudian di dalam sholat subuh pada hari-hari selain hari Jumat. Ya, ini penekanan. Jadi ada tingkatan derajat kedudukan di dalam sholat berjamaah. Yang pertama, ya sholat subuh pada hari Jumat itu memiliki nilai kualitas tingkatan yang tinggi. Yang kedua, sholat subuh selain hari Jumat. Ya berarti sholat subuh hari Senin, sholat subuh hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Ya, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, wa man shallal subhi bil jamaah wa man shallal subha bi jamaah maka annama qamal lail kullahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan satu malam penuh untuk ibadah kepada Allah. Pahalanya orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama saja dia seperti orang yang menghidupkan satu malam penuh untuk beribadah kepada Allah. Berarti dimulai dari masuk maghrib itu udah masuk malam, matahari tergelincir, matahari tenggelam, itu udah masuk malam. Tuh. Orang yang subuhnya berjamaah pahalanya sama saja dia menghidupkan habis maghrib sampai dengan subuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sholat isya, kemudian sholat isya. Nih, dua sholat yang bergandengan antara isya dan subuh. Ya, usahakan dilakukan dengan cara berjamaah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan qoma dia telah menegakkan beribadah nisfal lail, separuh malam. Isyanya berjamaah dilanjutkan dengan subuh berjamaah, maka sempurnakan hidup orang tersebut. Sholat asar, kemudian sholat asar. Jadi tingkatan keafdhaliyahan, keutamaan di dalam berjamaah. Yang pertama, subuhnya sholat Jumat punya derajat tinggi. Yang kedua, subuhnya di setiap hari-hari. Yang ketiga, yakni sholat di isya. Yang keempat, sholat asyar. Kenapa sholat asyar ini dianjurkan? Ya, sangat-sangat ditekankan untuk berjamaah, li'annaha as-sholatul wusta indal jumhur, karena sholat asyar ini merupakan sholatul wusta menurut mayoritas para ulama. Summa duhri, kemudian sholat duhur, ya. Summal maghrib, kemudian sholat maghrib. Maka sholat-sholat tersebut keutamaannya
memiliki keutamaan masing-masing. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan keutamaan dari Allah, usahakanlah dari semua sholat 5 waktu dilakukan dengan cara berjamaah. Ya. Kemudian salatul jamaah fi ada'i maktubatil jum'atin sunnatun muakkadatun lil khabari al muttafiq alaih, bahwa salat berjamaah pada salat maktubah yang sifatnya ada. Ya, ada itu berarti salat yang memiliki waktu. Ya, jadi ada salat adaan, berarti lawan katanya sholat kodokan. Kalau ada berarti ada waktunya yang memiliki. Contoh kayak maghrib nih. Nah ini sekarang nih masih masuk waktu maghrib. Maka sholat yang kita lakukan pada waktu maghrib ini namanya ada, karena berada di dalam waktunya. Tapi kalau udah lewat maghribnya sudah masuk isya, kita belum sholat maghrib, nah berarti kodo. Ya. Nah, hukum sholat berjamaah pada sholat 5 waktu yang memiliki waktu atau sholat ada itu hukumnya sebagai ulama pertama mengatakan sunnah muakkadah selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur. Ini ada laki-laki gak Jumatan, 3 hari gak Jumatan fasik. Ya, matinya dalam keadaan sul khatimah. 3 kali berturut-turut ke Jumatan masih. Ya, kecuali ada udzur, ada alasan dia tidak sholat Jumat, itu nanti ada alasan-alasan yang diperbolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti diganti dengan itu. Sholat laki wajib Jumat, ya. Kalau perempuan sunnah, ya. Kalau perempuan sunnah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat-sangat ditekankan berdasarkan dengan hadis yang disepakati oleh ulama. Mana hadisnya? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah, bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri bisa wa isrina dengan kacek 27 derajat. Nah, menurut ahli bahasa, jadi bahasa itu di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum positif kita, negara kita itu memiliki efek hukum. Ingat kasus Ahok, kasus pelecehan agama dengan ucapannya itu kan dipanggil ahli bahasa karena memiliki efek. Begitu juga di dalam hukum Islam, yang namanya ucapan itu memiliki efek hukum. Makanya Allah katakan wala taqfu ma laysa bi'ilm. Jangan kau berucap yang kau nggak tahu ilmunya. Kadang-kadang kita punya mulut asal ceplos. Contoh yang mudahnya seperti kita berucap nama istri, ya, dengan ucapan-ucapan yang mengarah pada perceraian. Dari ini lu pulang ke rumah orang tua lu sama itu, kalau dalam hati kita niat menceraikan istri jatuh. Ada ucapannya, udah lu sekarang lu pulang aja, pulang ke rumah orang tua lu. Itu kalau ada niat dalam hati jatuh celah. Namanya talak bil kinayah. Talak bil kinayah. Jadi talak ada bisori dan bil kinayah. Ya, jadi ucapan itu ya di dalam hukum Islam maupun hukum positif di dalam hukum negara kita memiliki efek, memiliki kekuatan hukum. Nah, begitu juga di dalam sabda Nabi. Makanya terjadilah perbedaan hukum. Jadi gak usah kita ribut-ribut masalah tentang hukum sunnah, wajib, harus lebih. Karena ulama ini memaknai kalimat-kalimat redaksi hadis maupun Al-Quran ini berbeda di dalam tinjauannya.
maka di situ akan berbeda-beda produk hukumnya. Ya, seperti baca Fatihah di dalam sholat. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan hanya hal yang wajib. Gak dibaca berarti tidak sampai merusak sholat. Yang penting membaca Al-Quran, karena di sana menyimpan makna. Dalam hadis dikatakan, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. La sholata. Di situ menyimpan kalimat gak sempurna sholatnya orang yang gak baca Fatihah. Kalau gak sempurna kan gak sampai baca. Ada yang mengatakan layasi, gak sah. Ya, di dalam merepresentasikan, di dalam mengartikan redaksi-redaksi lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gak sembarangan. Makanya di dalam ulumul Quran itu, di dalam hukum-hukum Al-Quran itu ada yang namanya kalimat-kalimat am yang menunjukkan pada makna umum. Ada hukum kalimat yang bersifat khusus. Ada kalimat yang sifatnya mutlak. Ada kalimat sifatnya muqayyad, biqayyidi, diikat, disyarati, dan berbagai macam hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang itu semua harus dipelajari. Nah, ini kita ambil hukum Al-Quran cuma terjemahan doang, ya hancur. Ya, pahami nih. Al-afdaliyah pada redaksi hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sholat jamaah itu lebih utama, afdal, daripada sholat sendiri. Nah, al-afdaliyah dalam redaksi hadis Nabi tersebut tak tadi an-nadbiyah faqat, hanya menuntut pada makna kesunahan saja, tidak mengarah pada makna wajib. Berarti kalau utama ditinggalkan, gak mendapatkan yang utama, gak sampai membatalkan atau tidak mengesahkan. Nah, ini pengertiannya, ya. Menurut sebagian ulama, ya, dengan redaksi hadis bahwa al-afdaliyah, keutamaan itu hanya menuntut pada makna kesunahan saja, tidak sampai mencakup pada makna wajib. Wa hikmatus sab'i wal ishrina anna biha fawaid tazidu ala salatil fardhi binahwi dzalik. Nah, hikmah bahwa salat berjamaah itu melebihi daripada salat sendiri sampai dengan 27 derajat. Kenapa? Karena di dalam salat berjamaah ini kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan di dalam sholat sendiri. Yang pertama, keutamaan yang kita dapatkan dalam sholat berjamaah, ijabatul muadzin bi niyatis sholat bil jamaah. Dengan kita datang ke masjid, datang ke mushola, kita bisa menjawab undangan muadzin dari azan yang dikumandangkan dengan niat melaksanakan sholat berjamaah, dapat pahala. Kemudian wa takbir ilaiha di awal waqt, dan kita mendapatkan sholat 5 waktu kita kerjakan di awal waktu. Pasti kalau berjamaah itu, apalagi di masjid, apalagi di mushola, pasti kita laksanakannya pada awal waktu. Kalau di rumah sendirian, tar dulu kurang 5 menit baru udah buru-buru tuh lari kamar mandi. Udah kurang 5 menit, buru-buru dia wudhu, dia tampil, sholatnya juga udah, ya, asal sah saja, ya, yang penting sah, kan begitu. Nah, ini ya, mendapatkan sholat di awal waktu yang tidak didapatkan ketika seseorang sholat sendiri. Wal masyu ilal masjid bis sakinah, mendapatkan pahala berjalan ke masjid dengan tenang. Pembahasan yang kemarin bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah,
maka langkah pertama ampunan dari Allah, langkah kedua derajat dari Allah, dapat ampunan, pengangkatan derajat. Berapa langkah yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola, dan itu tidak kita dapatkan ketika kita sholat sendiri di rumah. Wa dukhulul masjid dariya, dan juga kita mendapatkan keutamaan masuk ke dalam masjid. Dengan kita berdoa sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagi kami pintu rahmatmu. Masuk masjid juga dapat sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, wakulu dzalika niyatus sirri, wakulu dzalika bi niyatus sholatul jamaah, itu semua bisa kita dapatkan dengan niat sholat berjamaah di masjid. Wa tidalil jamaah, menanti jamaah. Jadi nunggu melaksanakannya sholat jamaah itu dapat pahala, Pak. Kita datang ke masjid atau ke musola 10 menit atau 5 menit sebelum azan, kita duduk nunggu waktu masuk, itu dapat pahala. Apalagi menunggu sambil berpikir dan beristighfar, baca sholawat, astagfirullah, 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 Allahu akbar, alhamdulillah, kita jawab azan. Jadi intidalul jamaah itu dapat pahala. Ya, menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Wa sholatul malaika alaihi wa syahadatillah, dan juga kita mendapatkan doa istighfar dari para malaikat Allah. Hadis kemarin itu, selama kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian duduk di masjid menunggu sholat berjamaah, selama kita belum keluar dari masjid, malaikat mendoakan istighfar kepada kita dan akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah atas perbuatan kita. Kan kita butuh banyak kesaksian nanti di hadapan Allah. Jadi nanti ketika kita menghadap Allah nih, ya kan kita merasa melakukan ibadah. Ya Allah, saya sholat, mana buktinya? Saya sholat. Malaikat bersaksi, bumi bersaksi, rakyat bersaksi, karena mereka menyaksikan kita sedang sholat. Di antara keutamaan orang berjamaah, para malaikat akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijabatul iqamah, menjawab qamah. Wassalamatu minasyaitan hina takwiru indal iqamah, dan selamat dari syaitan ketika syaitan ini yafir, lari betul-betul ketika mendengar iqamah, ya. Wal wuquf muntajiran ihramal imam, berdiri menanti takbiratul ihramnya imam, ya. Jadi berdiri dalam barisan, imam belum takbir, imam lagi ngerapihin barisan. Suhufakum, rapihkan sop-sop kalian. Fa inna taswiyatas suhuf, karena semuanya ratanya taswiyah, samanya sejajar itu min tamamis sholat, dari keutamaan sholat berjamaah. Kita nunggu imam takbir berpahala, ya, dapat pahala. Intinya banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah, terutama di dalam masjid, daripada kita sholat sendiri. Ya, perlu dipahami. Faidah keutamaan yang kita dapatkan di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah. Wa kharaja bil adai al qada'u, mengecualikan dari sholat ada. Tadi dikatakan bahwa sholat jamaah pada sholat ada dari sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkadah. Maka mengecualikan dari sholat ada adalah sholat qadha, yakni sholat yang tidak memiliki waktu. Maka pada sholat qadha
itu fala tusannu fihi al-jamaah, tidak disunahkan pelaksanaannya dengan cara berjamaah. Ya, na'am ya, memang tidak disunahkan untuk berjamaah di dalam sholat qadha. Tapi ini tabaqat maqdiyatul imami wal ma'mum sunnat al jamaah wa illa wa khilaful aula. Tapi kalau antara si imam dengan makmumnya ini ternyata sama-sama memiliki kodok sholat yang jenisnya sama, maka dalam kasus seperti ini sunnah dilakukan dengan cara berjamaah. Nih kita tidur di musola 2 orang atau 3 orang, dan tidurnya di gudang, ajak kagak dengar, sampai subuh selesai kagak dengar, kagak bangun ini baru jam 7, ya bangun jam 2, belum subuhan, sama-sama belum sholat subuh. Maka dalam kasus seperti ini sunnah bagi kita untuk melakukan sholat berjamaah subuh, ya, dengan cara karena sholatnya sama. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima fis sahihaini, karena berdasarkan hadis sahihain. Berarti kalau sahihain itu Bukhari Muslim, dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat bis sahabah, beliau sholat dengan para sahabat jamaatan, dengan sholat jamaah hina fatathum fil wadi, ketika beliau, ya, ketinggalan sholat di wadi, ya, maksudnya waktunya sudah habis. Akhirnya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya melaksanakan sholat subuh qadhaan dengan cara berjamaah. Inilah yang mendasari bahwa kewajiban bagi kita untuk mengqadha sholat yang kita tinggal. Kan ada tuh yang bilang katanya kalau sholat udah ketinggalan, ya udah gak wajib diqadha. Ya, berdasarkan dengan hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi melakukan qadha sholat, bahkan dilakukan dengan cara berjamaah dengan sahabat. Ini sama-sama sholatnya, sama-sama subuh kesiangan, ya, udah Dimas sama Entong kesiangan di subuh, udah sama-sama sholat, ya udah berjamaah subuh jam 7, Dimasnya jadi imam atau makmum, ya, baca qunut, nah repot datang, ya, jadi sunnah. Nah kalau sholatnya ini sholat yang tidak sejenis bagaimana? Wa khilaful aula, maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu berarti apa? Berlawanan dengan yang utama. Sah sholatnya tapi tidak mendapatkan keutamaan. Contoh sholat qadha zuhur, ya, berjamaah sama qadha isya atau qadha asar, kan sholatnya beda tuh, ya. Makmuman sah tapi hukumnya khilaful aula, ya, berlawanan dengan yang contoh lagi yang hukumnya khilaful aula, ya, enggak memiliki keutamaan tapi sah, ka'adain khalfa qadha, orang yang sholat ada di belakang orang yang sholat qadha. Ya, anak sholat Johor dalam waktu zuhur datang kemari, adalah kan lagi qadha subuh, ya, tetap belakang hari makmum, ya, sah itu dia bermakmum dengan saya yang sedang sholat qadha subuh, dia niat sholat zuhur sah, tapi hukumnya khilaful aula. Jadi sholat ada bermakmum dengan imam yang qadha sah, tapi hukumnya khilaful, atau kebalikan, sholat qadha makmum sama yang ada, sholat asar, waktu asar makmumnya qadha zuhur sah, tapi hukumnya khilaful aula. Wa fardu khalfa naflin, begitu juga sholat fardu di belakang sholat sunnah. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi di masjid
atau di musola, di rest area ada orang sholat, nah kita ikut mau sama dia, tahu-tahu dia sholat sunnah sah. Ya kita sholat fardu nih, ternyata imam yang kita ikutin sholat sunnah sah, tapi hukumnya khilaful aula, ya tidak sampai makruh di bola-bola itu, ya hanya berlawanan dengan yang utama. Sih begitu juga sholat sunnah bermakmum dengan sholat fardu, ya wa tarawih khalfal witrin, sholat tarawih bermakmum dengan orang yang sholat witir, ya jenis sholatnya beda, sah tapi hukumnya khilaful aula. Ya, jadi paham ya. Jadi sholat jamaah hukum dasar pertama dari pendapat ulama adalah sunnah muakkadah dari sholat 5 waktu yang sifatnya ada. Nah kalau qadha bagaimana Pak Ustaz? Kalau sunnah bagaimana Pak Ustaz? Kalau belakang sholat sunnah begini-begini, nah itu tadi jelas itu kasus-kasus seperti itu. Jadi dipahami ya. Tidak apa-apa orang sholat wajib di belakang orang sholat sunnah, walaupun dia tahu dia lagi sholat sunnah nih 2 rakaat, nah kita ikut aja, tahu sah tetap ya nggak sampai makruh ya, biar dapat sholatnya sambil jamaah. Wabil maktubah, dan mengecualikan lagi dengan sholat wajib yang tidak disunahkan untuk berjamaah adalah yakni al-mandurah, sholat yang dinadarkan, kecuali sholat yang dinadarkan dilakukan dengan cara berjamaah. Wana filati, dan juga sholat sunnah, maka pada tusannu bihima al-jamaah, tidak disunahkan hukumnya pada sholat nadar, sholat sunnah dilakukan dengan cara berjamaah, wala tukrahu, dan juga tidak dimakruhkan ketika dilakukan secara berjamaah. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi ya, Asy-Syaraf an-Nawawi ya, jadi Imam Nawawi beliau berpendapat wal asahu annaha fardhu kifayatin, bahwa pendapat yang ashah di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Jadi yang ashah ya yang kuat hukumnya fardhu kifayah. Apa fardu kifayah? Yakni ibadah yang wajib dilakukan minimal dilakukan oleh 1-2 orang pada satu kampung. Contoh kampung Poncol ya. Semuanya satu Poncol gak jamaah, sholat maghribnya dosa semuanya ya. Maka apabila ada 1 orang atau 2 orang yang melakukan sholat jamaah, maka tercukupi dengan orang tersebut terdapat dosa. Jadi cukup diwakilkan dengan sebagian saja. Kalau fardu kifayah itu ya, kewajibannya bisa terlaksana ketika hanya diwakilkan oleh sebagian saja. Tapi kalau semuanya sampai ke jamaah, dosa semua. Ya, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu individu dari kita masing-masing semua memiliki kewajiban. Nah, itu bedanya. Seperti sholat jenazah, ada orang mati, orang bocor, nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau mandi, dosa itu mau satu kampung. Maka kalau udah ada yang mandiin, ya yang lain nggak kewajiban. Udah ada yang nyolatin, yang lain sudah gugur kewajiban, karena sudah cukup diwakili dengan 1 atau 2 orang. Nah, itu namanya fardu kifayah. Jadi menurut Imam Nawawi bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Wa dalilu khabarun. Nah dalilnya Imam Nawawi sama hadis juga. Mana hadisnya? Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jamaah illa stahwadhu alaihi syaitan. Tidaklah dari
3 hari berturut-turut fi qaryatin, di dalam satu desa atau satu wilayah yang di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, illastahwadhu alaihi syaitan, kecuali Allah pasrahkan kampung tersebut ya oleh setan, kata Nabi, ya dipasrahkan kepada setan. Maka hukumnya menurut Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Ya, la tuqamu fihi al-jama'ah ala anna fardu kifayatin, bahwa maksudnya adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Ya, fardu kifayah bagi siapa? Kita sholat secara umum wajib bagi siapa? Bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan dia sudah berakal. Tuh, ya kan wajib sholat bagi siapa? Puasa sama. Nah, jamaah juga bagi siapa saja nih? Ya, apa semua laki-laki jadi dikatakan lirrijali al-balighina, yang pertama bagi para laki-laki yang sudah dewasa. Jadi batasan dewasa sudah kita bahas tuh. Laki-laki kalau udah berusia 15 tahun ke atas, ada sudah dikatakan dewasa. Atau pernah mengeluarkan cairannya, baik mimpi atau sengaja, maka dia sudah dewasa. Ya, al-ahrar, yang merdeka, yang kita merdeka semua. Karena sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan. Ya, kalau budak itu berarti nggak wajib. Ya, al-muqimina, kemudian dia orang yang mukim. Mukim maksudnya apa? Bertempat tinggal. Ya, dia kita kan mukim, udah bertempat tinggal. Udah rumahnya di sini, KTP-nya sini, ya. Domisili kita di sini, ya udah fardu kifayah. Ya, bil muadati faqat, ya ini pada sholat adat, ya tuh, ya bahwa sholat fardu itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang sudah dewasa, yang merdeka, dan dia orang yang mukim. Bihaitsu yadharu syi'aruha, dengan sekiranya syiar jamaah ini nampak. Salah satu syiar agama kan diantaranya jamaah. Syiar agama, mensyiarkan agama. Ya, orang yang rajin berjamaah, maka dia sama saja orang yang sedang mensyiarkan agama Allah. Jadi mensyiarkan agama Allah itu gak perlu kita berdakwah. Ya, kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa jadi kiai, nggak bisa jadi ulama, cukup ada dakwah bilhal, jamaah ke masjid, jadi contoh biar dilihat orang. Ya, kalian katakan ilmu hal, ya, afdal min ilmu lisan, hifdzul hal afdal min hifdzul lisan. Ya, jadi menjaga hal itu lebih utama, ilmu hal itu lebih utama daripada ilmu lisan. Hal itu perilaku. Daripada kita ngomong ngalor ngidul, ya turukoni kalau kata orang Jawa, nuturi tapi orang lakoni, lebih baik kita dakwah dengan perilaku, akhlak haliah kita, kadang kita jamaah. Dilihat orang, akhirnya dicontoh orang, itu namanya dakwah bilhal. Jadi kita cengap-cengap bla, tapi kita gak ngelakuin. Ya, kabur maktam indallah. Ya, maka mereka orang-orang yang dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah, dan dikatakan juga bahwa innaha fardu ainin, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, wa huwa madhabu Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Jadi setiap kita ini wajib jamaah, kalau nggak jamaah nggak sah menurut Imam Ahmad. Landasannya apa? Ya sama, landasannya hadis Nabi Muhammad SAW di khabari sahihaini, hadis Imam Bukhari Muslim, walaqad hamam tu
anna amura bis sholati wa tuqamu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk melaksanakan sholat, summa amura rajulan fayusallin nas, kemudian Nabi memerintahkan orang laki-laki untuk menjadi imam dari satu kaum dalam sholat. Maka setelah selesai sholat, summa talaqa ma'i birijalin mahum, ya kemudian Nabi keluar bersama dengan rombongan laki-laki membawa kayu bakar ila qaumin, kepada satu kaum la yashhaduna as-shalah, yang mereka tidak mendatangi sholat berjamaah. Fa ahraqu alaihim buyutahum binnar, kemudian Nabi membakar rumah-rumah orang tersebut dengan api. Habis jamaah nih pimpin sama Nabi, ayo berangkat ke rumahnya Khalid, gak sholat jamaah, biarkan rumahnya gitu ya. Ya ini ya ada hadis sahih. Nah ini menekankan bahwa Nabi sampai sebegitunya hukumnya fardu ain, nggak mau sholat jamaah di belakang rumah ya. Namun sebagian ulama mengatakan ya di dalam hadis waroda bi annahu waroda bi qaumin munafiqina, ditolak bahwa hadis tersebut ini hadis yang menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mereka tidak mau melakukan sholat secara berjamaah, bahkan meninggalkan sholat bakar rumahnya. Nah, kalau sekarang bakar rumah orang ya repot ya, penjara ya. Ya ini hadis sahih ya, makanya ini jadi pegangan orang-orang mereka. Ancamannya rupanya dibakar kalau sholat jamaah menurut pendapat Imam Maka kita pada Syafi'i, ada yang sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah. Udah masjid kosong. Sunnah ini musola karena dia beranggapan makanya mereka rajin jamaah, yang menurut mereka fardu ain. Kalau nggak sholat jamaah dibakar rumahnya ya. Ini sebagian ulama. Wakila ya. Dan pendapat lain syartun li sihhatis shalah, bahwa sholat berjamaah itu merupakan syarat dari sahnya sholat. Berarti kalau nggak jamaah nggak sah, karena merupakan syarat. Intinya adalah ya begitu pentingnya sholat berjamaah, bisa bersilaturahmi, kemarin yang dibahas ya, bisa saling curhat kalau ada keluhan, dia saling membantu. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golonganku, man bata, seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kata Nabi, bukan umatku yang dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kalau kita kumpul, kita ngerti keadaan kondisi saudara kita, teman kita belum makan, kasih. Kata Nabi, bukan termasuk umatku yang dia tidur perutnya kenyang tapi tetangganya lapar. Ini pentingnya kumpul-kumpul ya. Ada kegiatan nih, mau Idul Adha, Lebaran Haji ya, ayo kita mau korban, nanti berbagi dengan kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita ya. Nih mau Idul Adha yang mau korban ya, datang aja langsung ke panitia pengurus mushola. Ustaz, saya sapi satu sendirian gitu buat keluarga saya nih, bapak saya, ibu saya, kakek saya, abang saya, 7 orang, saya sapi ke satu jam ya, yang mudah-mudahan dimurahkan derajat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa bi'faqina wa bi'adlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa dzakara bi wa fiqna bikum limatan tadi qala wa fi'lan qurama wa rizqul kulla halalan daima wa akhillat qawla man bil khair wa nukwa kulla syarban waslih lana kulla su'ud wa akira bi dhamika ruyut Bukti anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulullah wa qfir wastur anta akraman syatar wa salatu baita usal mustafa mainal haqqi da'ana wal baba
بكتاب لنا شفاء وعلى الآل كرام الصلاة وعلى صحب المصاب الغر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا إيمان سابقين ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي بسمك اللهم وتحية السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.